Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan pergumulan yang sering terasa begitu berat, ada banyak hati yang lelah, jiwa yang hampir menyerah, dan iman yang mulai goyah. Namun, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masih ada pengharapan, masih ada kuasa, dan masih ada sentuhan ilahi yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih setia yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Di saat hati ini lemah, Engkau tetap kuatkan. Di saat langkah goyah, Engkau tetap setia menopang. Pada saat ini, kami datang dengan kerendahan hati, membuka hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu. Jamalah setiap hati yang haus akan pengharapan, kuatkan setiap jiwa yang lelah, dan pulihkan setiap luka yang tersembunyi. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi sumber kekuatan baru, menjadi terang di tengah kegelapan, dan menjadi jawaban atas setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada renungan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sekali lagi, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Secara medis, sosial, dan rohani, keadaan itu yang membuatnya terasing, lemah, dan kehilangan pengharapan. Namun satu hal yang tidak hilang dari dirinya adalah iman yang kuat. Ia percaya bahwa hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, hidupnya bisa dipulihkan. Dan benar saja, karena imannya, mujizat itu pun terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan saat ini tidak mudah. Banyak yang sedang berjuang dalam diam, ada yang tersenyum di luar tapi hancur di dalam, ada yang terus berjalan tapi sebenarnya sudah sangat lelah. Ada yang berdoa setiap hari tapi belum melihat jawabannya. Seringkali pergumulan hidup terasa tidak ada ujungnya. Sakit yang berkepanjangan, masalah keluarga yang tak kunjung selesai, tekanan ekonomi, dan kehilangan orang yang dikasihi, bahkan pergumulan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua itu bisa membuat iman menjadi goyah. Namun, melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajarkan satu hal yang penting. Sentuhan iman sekecil apapun memiliki kuasa yang besar. Perempuan itu tidak memiliki kekuatan yang besar. Ia tidak memiliki posisi yang penting. Ia bahkan dianggap najis oleh masyarakat. Tetapi ia memiliki iman. Iman yang sederhana namun teguh. Iman yang berkata, asalkan bisa kujamah, pasti ada perubahan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna. Tuhan mencari iman yang sungguh-sungguh, bahkan di tengah keraguan. Selama itu ada kerinduan untuk percaya, Tuhan sanggup bekerja. Bayangkan, seorang yang sudah lama bergumul dengan sakit tumor yang ia derita, sudah mencoba ke berbagai dokter spesialis, tapi tak kunjung membaik. Setiap hari dipenuhi rasa sakit, ketakutan, dan kelelahan. Dalam kondisi seperti itu, mudah sekali untuk menyerah. Namun, di tengah keadaan itu, masih ada satu keputusan yang diambil. Tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Hari demi hari berlalu, meskipun berat, tidak ada perubahan yang instan. Tetapi perlahan, Tuhan mulai bekerja. Kekuatan baru diberikan, damai sejahtera mulai memenuhi hati, dan pada waktu yang tepat, pemulihan itu datang. Entah melalui kesembuhan fisik, atau melalui hati yang dikuatkan untuk melewati semuanya. Itu adalah kuasa iman. Bukan sekedar tentang hasil, tetapi tentang hubungan yang tetap terjaga dengan Tuhan di tengah badai. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara sekarang berada di titik terendah kehidupan saudara. Merasa sendirian, tidak dipahami, bahkan merasa Tuhan itu seakan diam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh. Tuhan itu melihat setiap tetesan air mata kita. Tuhan mendengarkan setiap doa kita, bahkan yang tidak terucap sekalipun. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sanggup, tetapi apakah ada iman untuk percaya? Ketika iman itu tetap ada, maka sentuhan akan mengalir.
Dan ketika Tuhan menjamah, tidak ada yang mustahil. Luka dipulihkan, hati dipulihkan, hidup pun dipulihkan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala beban, sakit, penderitaan, dan keputusasaan. Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Jamahlah setiap hati kami yang terluka, pulihkan setiap tubuh kami yang sakit, kuatkan setiap jiwa kami yang hampir menyerah, berikan jalan bagi setiap yang merasa tidak ada jalan keluar. Biarlah kuasa-Mu mengalir, membawa kesembuhan, pengharapan, dan pemulihan. Ajarkan kami untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Ajarkan kami untuk tetap berharap meskipun jawaban belum terlihat. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika renungan ini menjadi berkat, jangan berhenti sampai di sini. Bagikan kepada kerabat, teman, dan saudara yang sedang membutuhkan kekuatan dan jalan keluar. Follow Renungan Miracle Worker untuk mendapatkan penguatan iman setiap hari. Percayalah, Tuhan mampu memulihkan keadaan. Tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada masalah yang terlalu besar, selama ada iman yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.